Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Suasana malam hari, hujan deras. Di dalam sebuah rumah minimalis modern yang rapi dan hangat. Arini melirik jam dinding untuk ke-10 kalinya. Pukul 8 malam. Di atas meja makan, lilin aromaterapi sudah menyala, menebarkan wangi lavender yang menenangkan. 2 piring steak dengan hiasan rosemary tampak sempurna, menunggu untuk dinikmati. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua. Sebuah pencapaian yang Arini jaga dengan seluruh jiwa raganya. Mengingat betapa sulitnya ia meyakinkan keluarganya untuk menerima Doni, seorang duda anak satu. Arini merapikan rambutnya di cermin ruang tamu. Ia mengenakan gaun sutra tipis berwarna merah marun, hadiah dari Doni bulan lalu. Ia ingin malam ini menjadi malam yang tak terlupakan. Ia ingin membuktikan bahwa dialah wanita yang berhasil membawa stabilitas di hidup Doni, setelah kegagalan pernikahan pria itu sebelumnya. Ceklek. Suara kunci pintu diputar. Senyum Arini mengembang, namun hanya bertahan 1 detik. Pintu terbuka lebar, membawa hembusan angin dingin dan aroma hujan yang menusuk. Doni masuk dengan bahu basah kuyup. Namun ia tidak sendiri. Di sampingnya, seorang wanita berdiri mematung. Rambut wanita itu berantakan, matanya sembab, dan ia memeluk sebuah koper kecil yang tampak usang. Arini mengenali wajah itu dari foto-foto lama yang pernah ia bakar di gudang. Itu Maya, mantan istri Doni. "Mas, apa ini?" Suara Arini nyaris tak terdengar, tenggelam oleh suara petir yang menggelegar di luar. Doni tidak berani menatap mata Arini. Ia sibuk meletakkan tas kantornya dan membantu wanita di sampingnya untuk duduk di sofa kesayangan Arini. Sofa yang Arini pilih dengan susah payah selama 3 bulan. "Arini, tolong, jangan marah dulu. Biarkan aku menjelaskan." Doni bicara dengan nada memohon yang sangat rendah. Arini berjalan mendekat, langkah kakinya terasa berat seperti disemen ke lantai. "Menjelaskan apa? Kamu membawa mantan istrimu ke rumah kita di malam ulang tahun pernikahan kita?" Maya tiba-tiba terbatuk, suara batuk yang terdengar kering dan menyakitkan. Ia menatap Arini dengan tatapan sayu yang dibuat-buat, atau mungkin nyata. Arini tidak tahu. "Maaf Arini, aku tidak bermaksud mengganggu," bisik Maya dengan suara parau. "Rumahku disita bank pagi tadi. Aku tidak punya tempat tinggal. Aku hanya tidak ingin Rio melihat ibunya tidur di emperan toko." Arini tertawa hambar. Matanya mulai memanas karena air mata yang dipaksakan untuk tidak jatuh. "Dan solusinya adalah datang ke sini, ke rumahku." "Ini juga rumahku, Arini." Sela Doni dengan nada yang sedikit lebih tegas namun tetap hati-hati. "Dan Maya adalah ibu dari anakku. Rio terus menangis di telepon tadi sore. Aku tidak punya pilihan lain. Dia sedang sakit. Dia butuh tempat tinggal sementara sampai dia bisa berdiri di kakinya sendiri." "Sementara? Berapa lama?" tanya Arini tajam. Doni terdiam. Ia menatap Maya, lalu menatap Arini dengan tatapan manipulatif yang selama ini Arini anggap sebagai kebijaksanaan. "Sampai dia sembuh. Sampai urusan asuransinya cair. Aku mohon, Rin, tunjukkan sedikit rasa kemanusiaanmu. Kita tidak bisa membiarkan orang mati di jalanan hanya karena kita ingin makan malam romantis, kan?" Kalimat Doni menghujam tepat di jantung Arini. Doni baru saja membuatnya merasa seperti penjahat karena ingin merayakan haknya sebagai istri sah.
Maya menunduk, menyembunyikan senyum tipis di balik helai rambutnya yang basah saat ia melihat Arini perlahan mundur ke dapur. Menjauh dari meja makan yang lilinnya mulai padam karena hembusan angin dari pintu yang belum tertutup rapat. Malam itu, lilin ulang tahun pernikahan mereka mati sebelum sempat ditiup. Dan di sudut sofa, masa lalu itu sudah mulai menanamkan akarnya di dalam rumah Arini. Suasana pagi hari di dapur. Cahaya matahari masuk lewat jendela, namun suasana terasa tegang dan dingin. Arini tidak bisa tidur sepanjang malam. Ia menghabiskan waktu dengan menatap langit-langit kamar, sementara suaminya, Doni, mendengkur halus di sampingnya seolah tidak ada beban yang baru saja ia bawa ke dalam rumah. Pukul 6 pagi, Arini turun ke dapur. Ia berniat menyeduh kopi pahit untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Namun, pemandangan di dapur membuatnya mematung di anak tangga terakhir. Maya sudah di sana. Wanita itu mengenakan daster satin berwarna krem milik Arini, salah satu daster yang tersimpan di lemari tamu. Maya tampak segar. Rambutnya yang semalam berantakan kini terikat rapi. Ia sedang membelakangi Arini, sibuk mengaduk sesuatu di atas kompor. Aroma nasi goreng mentega kesukaan Doni memenuhi ruangan. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Arini memecah keheningan. Maya menoleh, memberikan senyum yang tampak sangat tulus. Namun di mata Arini, itu adalah tantangan. "Oh, pagi Arini. Maaf aku terbiasa bangun pagi. Aku melihat bahan-bahan di kulkas, jadi aku buatkan sarapan untuk Doni. Dia bilang padaku dulu dia tidak bisa bekerja kalau tidak makan nasi goreng buatanku." Darah Arini mendidih. "Ini dapurku, Maya, dan daster itu milikku." Maya menunduk, pura-pura merasa bersalah. "Ah, maafkan aku. Doni yang mengambilkannya dari lemari semalam karena bajuku basah semua. Aku akan segera menggantinya nanti." Tepat saat itu, Doni turun dengan pakaian kantor yang sudah rapi. Ia menghirup aroma dapur dengan wajah berseri. "Wah, baunya enak sekali. Sudah lama aku tidak mencium aroma ini." Doni menghampiri meja makan, lalu mencium kening Arini sekilas, sebuah rutinitas yang pagi ini terasa hambar dan terpaksa. "Lihat Rin, Maya hanya ingin membantu. Dia tahu dia menumpang, jadi dia ingin berguna. Kamu jangan terlalu kaku ya." Arini menarik kursi dengan kasar. "Mas, kita perlu bicara soal batasan. Dia tamu, bukan nyonya rumah." Doni menghela nafas panjang, meletakkan sendoknya dengan suara denting yang tajam. "Arini, tolonglah. Kita sudah bahas ini semalam. Maya sedang sakit. Tadi malam dia terbatuk-batuk lagi. Apa kamu tidak dengar? Dia hanya ingin membalas budi. Kenapa kamu selalu melihatnya dari sisi negatif?" "Sakit?" Arini menunjuk Maya yang sedang dengan lincahnya menuangkan kopi ke cangkir Doni. "Dia tampak sangat sehat bagiku." "Sakitku di dalam, Arini." Maya menyela dengan suara lirih, matanya mulai berkaca-kaca. "Dokter bilang ada masalah dengan paru-paruku. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa melihat Rio tumbuh besar. Aku hanya ingin berada di lingkungan yang hangat. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Doni." Doni menggenggam tangan Maya di atas meja, tepat di depan mata Arini. "Kamu punya kami, Maya, tenang saja." Doni kemudian menatap Arini dengan tatapan yang seolah menghakimi. "Rin, di mana hati nuranimu? Dia sedang berjuang melawan penyakit, dan kamu meributkan soal daster dan dapur. Aku kecewa, Rin. Aku kira aku menikahi wanita yang penuh kasih, bukan wanita yang pencemburu buta." Arini terdiam. Ia merasa suaranya tersumbat di tenggorokan. Doni baru saja menggunakan narasi kemanusiaan untuk melucuti haknya sebagai istri sah. Di rumahnya sendiri, Arini kini merasa seperti orang asing yang sedang mengganggu reuni keluarga kecil yang bahagia. Saat Doni pergi ke depan untuk mengambil tasnya, Maya mendekat ke arah Arini. Ia membisikkan sesuatu yang tidak terdengar oleh Doni. "Doni itu pria yang lembut, Arini. Dia tidak suka keributan. Kalau kamu terus menekannya, dia akan semakin merasa bahwa pilihannya menikahimu adalah kesalahan. Biarkan aku di sini, atau kamu akan kehilangan dia selamanya." Maya kemudian berlalu, membawa piring kotor ke tempat cucian dengan langkah ringan, meninggalkan Arini yang gemetar menahan amarah dan ketakutan yang mulai menjadi nyata. Seminggu telah berlalu. Namun rumah yang dulunya adalah tempat peristirahatan paling tenang bagi Arini, kini terasa seperti medan perang dingin. Maya tidak lagi bersikap seperti tamu yang meminta izin. Ia mulai mengatur letak vas bunga, mengubah menu belanjaan, bahkan mengatur jadwal kepulangan Doni dengan alasan anak mereka, Rio, rindu lewat video call.
Sore itu, Arini pulang dari kantor dengan kepala berdenyut. Ia berharap bisa memasak sup ayam favoritnya untuk menenangkan diri. Namun, saat ia melangkah ke ruang makan, ia melihat meja sudah penuh dengan hidangan serba pedas. Makanan yang sangat dilarang bagi lambung Arini yang sensitif, tapi sangat disukai oleh Doni. Maya sedang duduk di sana, membantu Rio, 7 tahun, mengerjakan PR. Rio tampak sangat nyaman, sesuatu yang jarang Arini lihat karena biasanya anak itu selalu canggung dengannya. Arini sudah pulang? Maya menyapa tanpa berdiri. Maaf ya, tadi Doni telepon. Dia bilang ingin makan sambal goreng hati dan rendang paru, jadi aku buatkan sekalian banyak. Doni muncul dari arah kamar mandi, sudah berganti pakaian santai. Rin, kamu sudah pulang? Ayo makan, Maya masak luar biasa hari ini. Kamu harus coba sambalnya. Arini menatap piring-piring itu dengan nanar. Mas, kamu tahu aku sedang mah kronis. Aku tidak bisa makan semua ini. Doni menghentikan suapannya. Wajahnya berubah datar. Rin, cuma sekali-sekali. Lagi pula Maya sudah capek memasak seharian sambil menjaga Rio. Masa kamu tidak menghargai sedikit pun? Kalau tidak bisa makan pedas, kamu bisa goreng telur sendiri kan? Arini merasa seperti ditampar. Bukan soal goreng telurnya, Mas, tapi ini rumahku. Kenapa menu di rumah ini ditentukan oleh orang lain? Orang lain? Rio tiba-tiba menyelah, menatap Arini dengan tatapan polos namun tajam. Mama Maya bukan orang lain, dia mamaku. Tante Arini yang jahat karena tidak mau makan masakan mama. Suasana mendadak hening. Doni tidak membela Arini. Ia justru mengusap kepala Rio. Sudah Rio, Tante Arini cuma sedang lelah. Maya menatap Arini dengan ekspresi sedih yang sangat dramatis. Maafkan aku Arini, aku tidak tahu kalau seleraku mengganggu. Besok aku tidak akan masak lagi, biarlah aku makan sisa-sisa saja di dapur. Jangan bicara begitu Maya, sergah Doni. Ia lalu menoleh pada Arini dengan tatapan penuh kebencian. Lihat apa yang kamu lakukan. Kamu membuat orang yang sedang sakit merasa seperti sampah di sini. Kalau kamu tidak mau makan, silahkan masuk kamar. Jangan merusak suasana makan malam kami. Arini berbalik. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah. Ia berlari ke kamarnya, mengunci pintu dan merosot di balik pintu. Dari luar, ia masih bisa mendengar suara tawa kecil Rio, suara Doni yang memuji masakan Maya, dan denting sendok yang beradu. Suara kebahagiaan yang tidak melibatkan dirinya. Arini menyadari satu hal. Meja makan itu bukan lagi miliknya. Doni bukan lagi miliknya. Di bawah atap ini, ia hanyalah penonton dari sebuah keluarga yang sedang membangun kembali puing-puing masa lalu mereka di atas penderitaannya. Ia meraih ponselnya, jemarinya bergetar saat mencari nomor seorang pengacara. Namun sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal menghentikannya. Isi pesan, supaya kamu tahu, Doni tidak pernah mencintaimu. Dia hanya butuh uangmu untuk melunasi hutang-hutangnya saat kami cerai dulu. Sekarang setelah dia mapan, dia kembali ke pemilik aslinya. Dunia Arini terasa runtuh. Apakah Doni benar-benar semenjijikan itu? Suasana malam larut. Seluruh rumah sudah gelap. Hanya cahaya lampu taman yang samar masuk ke ruang tengah. Arini terhenti di depan pintu gudang bawah tangga yang sedikit terbuka. Ia mendengar suara bisikan. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ada pencuri? Atau Doni sedang bersama Maya di sana? Ia mengintip lewat celah pintu. Maya ada di sana, berdiri tegak. Tidak ada tanda-tanda sesak napas atau lemah karena penyakit paru-paru yang ia klaim. Maya sedang merokok di depan jendela kecil. Asapnya ia tiupkan keluar dengan santai. Ia sedang berbicara di telepon dengan nada suara yang sangat berbeda. Dingin dan penuh kendali. Tenang saja, pancingannya sudah dimakan, bisik Maya ke ponselnya. Ia tertawa kecil, suara tawa yang membuat bulu kudut Arini berdiri. Arini itu bodoh, dia terlalu sibuk menangis, sampai tidak sadar kalau Doni sudah mulai memindahkan aset pelan-pelan. Ya, asuransi palsu itu bekerja dengan baik. Doni percaya aku sekarat. Dan dia akan melakukan apapun untuk menebus dosanya padaku. Arini menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Maya tidak sakit. Semuanya adalah sandiwara.
Maya mematikan rokoknya di lantai, lalu tiba-tiba ia menoleh ke arah pintu. Arini segera bersembunyi di balik lemari besar. Ia bisa mendengar langkah kaki Maya yang mendekat. Arini menahan napas sampai dadanya terasa sakit. Serik! Maya menarik pintu gudang hingga tertutup rapat. Arini mendengar langkah kaki Maya menjauh, naik ke lantai atas dengan langkah yang ringan dan sehat. Esok paginya, Arini berusaha bersikap tenang. Ia mengamati Maya dari kejauhan saat sarapan. Maya kembali memerankan sosok wanita lemah yang sering bertatuk-batuk kecil. Mas Doni, panggil Arini saat Doni sedang mengikat dasinya. Aku ingin kita cek kesehatan Maya ke dokter pilihanku. Aku punya kenalan spesialis paru-paru yang sangat bagus. Gerakan tangan Doni terhenti. Ia melirik Maya yang tiba-tiba menjatuhkan sendoknya ke lantai. Arini, apalagi ini? Suara Doni terdengar lelah. Maya sudah punya dokternya sendiri. Jangan mulai mencari masalah lagi. Aku hanya ingin membantu, Mas, supaya kita tahu pasti berapa lama dia harus tinggal di sini. Balas Arini tenang. Maya tiba-tiba menangis sesenggukan. Aku tahu Arini tidak percaya padaku. Tidak apa-apa, Mas Doni. Aku pergi saja sekarang. Aku akan bawa Rio tidur di kolong jembatan. Aku tidak mau dituduh pembohong. Maya, duduk, perintah Doni. Ia berbalik dan menatap Arini dengan mata merah karena marah. Arini, cukup. Sekali lagi kamu meragukan kondisi Maya, aku tidak akan segan-segan tidur di kamar tamu bersamanya agar aku bisa menjaganya setiap saat. Kamu sudah kehilangan empati, ha? Doni menyambar tasnya dan pergi tanpa mencium Arini. Maya menatap Arini dari balik tisu yang ia gunakan untuk menghapus air mata palsunya. Saat Doni sudah menghilang di balik pintu, Maya menurunkan tisunya. Matanya berkilat tajam, penuh kemenangan. Ia mendekati Arini dan berbisik tepat di telinganya. Pesan kemarin itu hanya pembukaan, Arini. Doni sudah memilih sisinya, dan sisi itu bukan kamu. Kalau kamu mencoba membawaku ke dokter, aku akan pastikan Doni melihatmu sebagai monster yang mencoba membunuh ibu dari anaknya. Arini berdiri mematung di tengah ruang makan. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya sedang melawan seorang pelakor, tapi sedang melawan seorang sosiopat yang telah memanipulasi suaminya hingga ke akar-akarnya. Suasana malam hari di kamar utama. Cahaya redup dari lampu tidur. Arini memandang punggung suaminya dengan perasaan asing. Pria yang dulu berjanji melindunginya, kini terasa seperti musuh dalam selimut. Ia memegang sebuah benda kecil di sakunya, puntung rokok yang ia ambil dari gudang semalam sebagai bukti. Mas, bisakah kita bicara sebentar, tanpa emosi? Arini memulai dengan suara yang sangat tenang. Doni menghela napas berat, meletakkan ponselnya, namun tetap tidak berbalik. Rin, kalau ini soal Maya lagi, lebih baik tidak usah. Aku lelah bekerja seharian. Arini menarik napas panjang. Ia meletakkan puntung rokok itu di atas nakas, tepat di depan mata Doni. Aku menemukan ini di gudang bawah tangga semalam. Maya merokok di sana, Mas. Seorang penderita paru-paru stadium lanjut tidak akan mungkin merokok dengan santai sambil tertawa di telepon. Doni melirik puntung itu sekilas, lalu tertawa kecil. Sebuah tawa yang meremehkan. Hanya karena ini, Arini, rumah ini sering kedatangan tamu, tukang kebun, atau mungkin ini milik tukang AC yang datang bulan lalu. Kamu sungguh picik sampai mencari sampah untuk menjatuhkan Maya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, Mas. Dia menelpon seseorang dan bilang kalau asuransi palsunya bekerja dengan baik. Dia sedang membohongimu. Suara Arini mulai meninggi. Doni tiba-tiba berbalik. Matanya memancarkan kemarahan yang meluap. Cukup, Arini. Maya itu sedang sekarat. Dia bahkan sering muntah darah di kamar mandi kalau kamu tidak ada. Apa kamu tahu itu? Tidak, karena kamu terlalu sibuk menjadi detektif gadungan. Muntah darah? Kamu pernah melihatnya sendiri? Tantang Arini. Aku melihat bekasnya di wastafel. Itu sudah cukup, bentak Doni. Dan soal asuransi, dia memang sedang mengurus asuransi untuk masa depan Rio jika dia meninggal nanti. Kamu menyebutnya palsu karena kamu tidak ingin dia punya apa-apa, kan?
Kamu ingin dia pergi dari sini tanpa membawa sepeser pun, agar kamu bisa menguasai semua hartaku sendiri. Arini terperangah. Hartamu? Mas, rumah ini dibeli dengan uang mukaku. Mobil yang kamu pakai itu atas namaku. Sejak kapan kamu jadi begitu perhitungan soal harta? Doni bangkit dari tempat tidur, mengenakan sandalnya dengan kasar. Itu dia masalahmu. Kamu selalu merasa di atas karena merasa punya uang. Maya tidak pernah seperti itu. Dia tulus, meski dia tidak punya apa-apa. Doni berjalan menuju pintu. Mau kemana kamu, Mas? Aku mau tidur di kamar tamu. Maya sedang kambuh. Dia butuh seseorang untuk menjaganya kalau tiba-tiba sesak nafas. Setidaknya di sana aku tidak perlu mendengar fitnah dari mulutmu yang beracun. Brak. Pintu kamar dibanting. Arini terduduk lemas di lantai. Ia bisa mendengar pintu kamar tamu di ujung lorong terbuka, lalu terdengar suara Maya yang menyambut Doni dengan nada manja yang dibuat-buat. Mas Doni, kenapa kesini? Nanti Arini marah. Sudah, diamlah Maya. Aku di sini untuk menjagamu. Tidurlah. Arini meremas dadanya yang terasa sesak. Bukan hanya Maya yang meracuni rumah ini, tapi Doni dengan sukarela meminum racun itu dan membiarkan otaknya buta. Arini menyadari, membuktikan Maya bersalah saja tidak cukup. Ia harus menghancurkan kepercayaan Doni sampai ke titik nol. Ia mengambil ponselnya kembali. Ia tidak akan menghubungi pengacara untuk cerai sekarang. Ia menghubungi seorang detektif swasta. Cari tahu siapa orang yang sering dihubungi Maya, dan cari tahu di mana dia menyimpan rekam medis aslinya. Aku ingin kehancuran yang total. Suasana sore hari. Arini pulang kantor lebih awal karena firasatnya tidak enak. Rumah tampak sepi, namun pintu kamar utama yang seharusnya terkunci tampak terbuka sedikit. Jantung Arini berdegup kencang. Ia selalu mengunci kamar tidurnya sebelum berangkat kerja, sebuah benteng terakhir privasi yang ia miliki. Dengan langkah sepelan mungkin, ia mendekati pintu kayu jati itu. Suara tawa kecil terdengar dari dalam. Bukan tawa Doni, melainkan tawa Maya. Arini mendorong pintu dengan sekali hentakan. Pemandangan di dalamnya membuat dunianya seakan berputar. Maya sedang duduk di depan meja rias Arini. Ia mengenakan kalung mutiara peninggalan almarhumah Ibu Arini. Benda yang bahkan Arini sendiri jarang memakainya karena terlalu berharga. Tidak hanya itu, Maya sedang menyemprotkan parfum favorit Arini ke lehernya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Di atas tempat tidur, lemari Arini terbuka berantakan. Beberapa pakaian dalam sutra milik Arini berserakan di sana. "Apa yang kau lakukan di kamarku?" teriak Arini. Suaranya melengking, penuh amarah yang sudah mencapai ubun-ubun. Maya tersentak, namun ia tidak menunjukkan ketakutan. Ia justru tersenyum sinis sambil perlahan melepas kalung mutiara itu. "Kamar ini sangat luas, Arini. Terlalu luas untuk wanita yang tidak bisa membuat suaminya betah di rumah." Arini menerjang maju, merampas kalung itu dari tangan Maya. "Keluar, keluar dari kamarku sekarang juga." "Aku hanya ingin mencari sesuatu yang bisa membuat Doni senang nanti malam." Dia bilang dia merindukan aroma parfum ini. Tapi sepertinya aroma ini lebih cocok di kulitku daripada di kulitmu, yang kaku. Arini kehilangan kendali. Ia mencengkeram lengan Maya dan menyeretnya menuju pintu. "Kau wanita tidak tahu malu. Aku sudah memberimu tumpangan dan kau mencoba mencuri hidupku." "Lepaskan, sakit Arini." Maya tiba-tiba berteriak sangat kencang. Suaranya berubah menjadi histeris. Tepat saat itu, langkah kaki berat berlari menaiki tangga. Doni muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi melihat Arini yang sedang mencengkeram tangan Maya di dekat pintu yang terbuka. "Arini, apa yang kamu lakukan?" Doni bergegas memisahkan mereka. Ia menarik Maya ke dalam pelukannya. "Mas, aku hanya ingin merapikan baju Arini yang berantakan, tapi dia tiba-tiba masuk dan menyerangku. Dia menjambaku dan bilang aku tidak pantas hidup." "Dia bohong, Mas. Dia memakai perhiasan ibuku. Dia menggeledah lemari kita." Arini membela diri dengan napas memburu.
Doni menatap lemari yang berantakan, lalu menatap Maya yang tampak sangat rapuh di pelukannya. Arini, Maya itu lemas. Bagaimana mungkin dia punya energi untuk menggeledah lemarimu? Tadi pagi aku yang memintanya mencarikan dasiku yang hilang. Mungkin dia salah buka lemari. Salah buka lemari sampai memakai kalung mutiaraku? Arini menunjuk kalung yang masih ia genggam erat. Mungkin dia hanya ingin melihatnya. Kenapa kamu begitu materialis? Bentak Doni. Lihat Maya, dia sampai sesak napas karena ulahmu. Maya mulai memegangi dadanya, napasnya tersengal-sengal secara dramatis. Sesak mas, sakit. Maya, bertahanlah. Doni menggendong Maya di depan mata Arini. Sebelum keluar dari kamar, Doni menatap Arini dengan kebencian yang mendalam. Mulai malam ini, aku akan ganti kunci kamar ini. Kamu tidak pantas tinggal di sini kalau hanya bisa menyiksa orang sakit. Kamu tidur di kamar tamu. Biar Maya tidur di sini, agar aku bisa memantaunya setiap detik. Doni keluar membawa Maya, meninggalkan Arini yang mematung di tengah kamarnya sendiri yang kini terasa ternoda. Arini melihat ke cermin. Meja riasnya berantakan, persis seperti hidupnya. Namun di sela-sela lipstik yang terbuka, ia melihat sesuatu yang tertinggal. Sebuah botol kecil obat tetes mata. Arini mengambilnya. Ia tahu benar fungsi obat ini jika diteteskan ke mata secara berlebihan, memberikan efek merah dan sembab seketika, persis seperti orang yang baru saja menangis hebat. Kau bermain api, Maya, bisik Arini dengan mata menyempit. Dan aku akan memastikan kau terbakar di dalamnya. Suasana malam hari pukul 2 WIB. Rumah terasa sunyi senyap. Arini kini berada di kamar tamu yang sempit, sementara Maya dan Doni berada di kamar utama miliknya. Arini duduk di kegelapan, menggenggam ponselnya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus terbayang betapa mudahnya Doni membuangnya ke kamar tamu demi wanita yang baru datang seminggu itu. Namun, Arini bukan lagi wanita yang hanya bisa menangis. Tadi siang, detektif yang ia sewa memberinya sebuah alat penyadap kecil berbentuk stiker yang sudah ia tempelkan di balik meja rias di kamar utama, sebelum Doni mengganti kuncinya. Arini memasang earphone. Suara statis terdengar sejenak, lalu suara bisikan mulai muncul. Mas, Arini pasti sangat marah padaku. Itu suara Maya. Nadanya manja, jauh dari kesan wanita yang sesak napas. Biarkan saja dia Maya. Aku sudah tidak tahan dengan sifatnya yang kasar. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengurus semuanya. Suara Doni terdengar berat, penuh kekecewaan yang salah alamat. Tapi mas, soal rencana kita, apa benar semua aset itu sudah dibalik nama? Jantung Arini seakan berhenti berdetak. Ia menekan earphone-nya lebih dalam. Sebagian besar sudah. Aku menggunakan tanda tangan digital yang pernah dia berikan untuk urusan bisnis dulu. Jangan khawatir, jika saatnya tiba, dia tidak akan punya apa-apa lagi untuk menyombongkan diri di depan kita. Arini gemetar. Ternyata bukan hanya Maya yang berencana jahat. Suaminya sendiri, pria yang ia cintai, sedang berusaha merampoknya secara perlahan. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka di rekaman itu. Maya sepertinya keluar kamar. Gesekan pakaian terdengar. Lalu suara Maya kembali muncul. Kali ini nadanya berubah dingin dan kasar. Ia sepertinya sedang menelpon seseorang di balkon. Halo? Iya, ini aku. Kirimkan rekam medis palsu itu besok pagi lewat kurir. Pastikan stempel rumah sakitnya terlihat asli. Doni sudah sepenuhnya dalam genggamanku. Dia bahkan sudah mulai memindahkan harta istrinya untukku. Sedikit lagi aku akan mendapatkan semua yang pernah hilang dariku 10 tahun lalu. Maya tertawa pelan. Istri sahnya. Dia hanyalah ATM berjalan bagi kami. Setelah semua ini selesai, aku akan memastikan dia berakhir di jalanan. Persis rencanamu, sayang. Sayang? Maya menelpon pria lain. Arini segera menyimpan rekaman itu ke cloud storage. Ia kini punya bukti konspirasi aset dan bukti bahwa penyakit Maya adalah rekayasa total. Namun, ada satu potongan teka-teki yang hilang. Siapa pria yang dipanggil sayang oleh Maya? Arini teringat sesuatu. 10 tahun lalu, Doni bercerai dari Maya karena Maya berselingkuh dengan seorang pengusaha yang kemudian bangkrut. Apakah pria itu kembali? Esok paginya, Arini keluar dari kamar tamu dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Di meja makan,
Maya sedang duduk dengan wajah pucat yang dipaksakan, sementara Doni sedang membaca koran. "Mas Doni?" panggil Arini lembut. "Aku minta maaf soal kemarin. Aku pikir memang Maya butuh perhatian lebih. Aku sudah memesankan vitamin khusus untuknya. Akan datang sore ini lewat kurir?" Doni mendongak, tampak terkejut sekaligus lega. "Benarkah, Rin? Syukurlah kalau kamu sudah sadar." Maya tersenyum manis, tapi matanya mencarkan kecurigaan. "Terima kasih Arini, kamu baik sekali." Arini membalas senyuman itu. Di dalam hatinya ia berbisik. "Itu bukan vitamin, Maya. Itu adalah kurir yang akan menjebakmu mengungkapkan siapa selingkuhanmu sebenarnya." Suasana sore hari, Arini berdiri di balkon lantai 2, memperhatikan sebuah motor kurir yang berhenti di depan pagar. Di ruang tamu, Maya sedang bersantai sambil menonton TV, mengira Doni masih dalam perjalanan pulang. Arini turun dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa. Di tangannya ada sebuah paket kecil yang baru saja ia terima dari kurir. "Paket untukmu, Maya," ucap Arini sambil meletakkan kotak itu di meja kopi. Maya mengernyitkan dahi. "Apa ini? Vitamin yang kamu katakan tadi pagi?" "Buka saja, aku ingin kamu sehat sebelum acara besar kita nanti malam," balas Arini dengan senyum misterius. Maya membuka kotak itu dengan antusias, mengira itu adalah hadiah atau suap dari Arini yang sudah menyerah. Namun wajahnya mendadak pucat pasi. Di dalam kotak itu bukan vitamin, melainkan sebuah bingkai foto kecil yang menunjukkan foto Maya sedang berpelukan mesra dengan seorang pria di sebuah kafe, foto yang diambil oleh detektif Arini kemarin siang. "Siapa pria ini, Maya? Dia tidak terlihat seperti dokter paru-paru," bisik Arini tepat di samping telinga Maya. Maya gemetar, namun ia dengan cepat mencoba menguasai diri. Ini hanya teman lama. Kamu sengaja memata-matai aku." "Aku tidak hanya memata-matai, aku sedang membersihkan rumahku dari hama." Arini merebut foto itu kembali. "Dan aku tahu siapa dia. Dia adalah pengusaha yang membuatmu menceraikan Doni 10 tahun lalu, kan? Jadi selama ini kamu kembali ke Doni hanya karena pria ini bangkrut dan kalian butuh dana segar dari hartaku." "Jangan sok tahu." Maya berdiri, mencoba merebut foto itu, namun Arini mendorongnya kembali ke sofa. "Duduk, atau aku akan mengirimkan foto ini ke ponsel Doni sekarang juga," ancam Arini. Tepat saat itu, suara mobil Doni terdengar memasuki garasi. Maya langsung berubah drastis. Ia merobek bajunya sedikit di bagian kerah, mengacak-acak rambutnya, dan menjatuhkan bingkai foto itu hingga kacanya pecah berantakan di lantai. "Tolong, Arini jangan! Mas Doni tolong aku!" Maya menjerit histeris. Doni berlari masuk ke rumah, matanya membelalak melihat pecahan kaca dan Maya yang tampak ketakutan di pojok sofa. "Ada apa lagi ini?" teriak Doni langsung menghampiri Maya dan melindunginya. Dia menyerangku, Mas. Dia menuduhku yang bukan-bukan dan melempar bingkai foto ini ke arahku," isak Maya menunjuk pecahan kaca di lantai. Doni menatap Arini dengan tatapan iblis. "Arini, kamu sudah benar-benar gila. Kamu hampir melukai ibu dari anakku." Arini hanya berdiri diam, memperhatikan akting Maya yang sempurna. "Mas, lihat dulu fotonya. Lihat siapa pria yang dipeluknya." Doni memungut foto yang tergeletak di sela pecahan kaca. Namun Arini terperangah. Foto itu sudah berubah. Maya ternyata sangat cepat. Ia sudah menukar foto di dalam bingkai itu dengan foto Rio, anak mereka, yang sedang menangis. "Foto Rio? Kamu mempermasalahkan foto anakku sendiri?" Doni meremas foto itu dan melemparnya ke wajah Arini. "Kamu cemburu bahkan pada anak kecil? Kamu benar-benar monster, Arini." "Bukan itu fotonya, Mas. Dia menukarnya." Arini berusaha membela diri, namun ia sadar ia kalah cepat kali ini. "Cukup. Aku tidak mau dengar satu kata pun lagi." Doni menarik napas panjang, suaranya bergetar karena amarah yang memuncak. "Besok pagi, aku akan membawa pengacara ke sini. Aku akan mengurus perceraian kita, dan jangan harap kamu dapat 1 sen pun dari rumah ini. Aku sudah mengurus pemindahan hak miliknya atas nama Rio, yang artinya Maya yang akan mengelolanya sebagai wali." Doni membimbing Maya naik ke atas, meninggalkan Arini di tengah ruang tamu yang berantakan. Maya menoleh sebentar ke arah Arini, menjulurkan lidahnya dan memberikan tatapan sekakmat. Namun, Maya tidak tahu satu hal. Arini tidak hanya menyiapkan foto. Di sudut langit-langit ruang tamu, sebuah kamera tersembunyi berukuran jarum telah merekam seluruh kejadian tadi. Termasuk saat Maya dengan sengaja merobek bajunya dan menukar foto tersebut dalam hitungan detik. Tersenyumlah selagi bisa Maya.
bisik Arini sambil menghapus setetes air mata di pipinya, karena besok seluruh dunia akan melihat video pemenang Oscar milikmu ini. Suasana malam hari di ruang tamu. Cahaya lampu gantung yang terang membuat suasana terasa seperti di ruang sidang. Doni telah mengundang keluarga besarnya, termasuk ibu dan kakaknya, untuk mengumumkan perpisahan dan status Maya. Arini duduk di kursi tunggal, tampak tenang mengenakan dress hitam formal. Di depannya, Doni duduk dengan tangan merangkul pundak Maya yang terbungkus syal, berpura-pura sangat lemah. "Terima kasih sudah datang, Ibu Kak." Doni membuka pembicaraan dengan suara berat. "Aku mengundang kalian karena aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan dengan Arini. Dia sudah tidak memiliki rasa kemanusiaan dan hampir melukai Maya berkali-kali. Aku memutuskan untuk menetap dengan Maya demi Rio dan sisa umur Maya." Ibu Doni menghela nafas kecewa. "Arini, Ibu tidak menyangka kamu sekejam itu pada orang sakit." Maya menunduk, mengeluarkan suara isakan kecil. "Jangan salahkan Arini, Bu. Ini salahku karena hadir di tengah mereka." Arini menyesap tehnya perlahan, lalu meletakkan cangkirnya dengan bunyi ting yang tajam. "Mas Doni, sebelum kamu mengurus surat cerai dan memindahkan sisa hartaku, ada hadiah terakhir yang ingin aku tunjukkan pada keluarga besar kita, sebagai kenang-kenangan." Doni mendengus. "Tidak ada lagi yang perlu dilihat, Rin." "Oh, kurasa ibu dan kakak ingin melihat ini." Arini menekan sebuah tombol di remote TV besar di ruang tamu. Layar menyala. Bukan video kenangan pernikahan yang muncul, melainkan rekaman CCTV tersembunyi dari kejadian kemarin sore di ruang tamu itu. Semua orang terpaku. Di layar, terlihat jelas Maya yang sedang berdiri tegak, merobek kerah bajunya sendiri, mengacak-acak rambutnya, dan dengan sangat lincah menukar foto di bingkai sebelum Doni masuk. Tidak ada tanda-tanda lemas, tidak ada tanda-tanda sesak nafas. Wajah Doni memucat, Maya membeku, tangannya yang memegang syal gemetar hebat. "Apa ini?" tanya kakak Doni, berdiri mendekati layar. "Dia tampak sangat sehat di sini." "Itu baru pembuka," lanjut Arini dingin. Ia mengganti file video. Kini muncul rekaman Maya di gudang sedang merokok sambil tertawa di telepon. Arini itu bodoh. Doni sudah mulai memindahkan aset pelan-pelan. Suara Maya di video itu terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. "Cukup, matikan!" teriak Maya. Ia mencoba menerjang ke arah TV. Namun kakak Doni menahannya. Maya bergerak dengan sangat kuat, jauh dari kesan wanita sekarat. "Tunggu Mas Doni, ada satu lagi." Arini memutar rekaman suara percakapan telepon Maya dengan pria misterius. "Istri sahnya, dia hanyalah ATM berjalan bagi kami." "Doni, siapa yang dia telepon?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Tepat saat itu, pintu depan diketuk. Seorang pria berpakaian rapi masuk membawa map coklat. Dia adalah detektif sewaan Arini. "Selamat malam, saya membawa hasil investigasi medis dan keuangan. Nyonya Maya tidak pernah terdaftar sebagai pasien paru-paru di rumah sakit manapun. Namun dia terdaftar sebagai penerima dana rutin dari rekening Tuan Doni yang dikirimkan ke sebuah perusahaan cangkang milik mantan kekasih Nyonya Maya di luar kota." Doni menoleh ke arah Maya. Matanya merah karena syok dan malu. "Maya, jadi selama ini kamu?" Doni bertanya. "Mas, itu semua fitnah. Arini membayar mereka untuk memalsukan ini," teriak Maya histeris. "Fitnah?" Arini berdiri, berjalan mendekati Doni. "Mas, kamu mencuri tanda tangan digitalku untuk memindahkan rumah ini atas nama Rio. Tapi tahukah kamu, karena rumah ini dibeli dengan harta bawaanku, dan aku punya bukti kamu memindahkannya secara ilegal saat kita masih terikat pernikahan, itu adalah tindak pidana pencurian dalam keluarga dan pemalsuan dokumen." Arini menatap Doni dengan tatapan yang sangat dingin. "Malam ini, bukan hanya Maya yang harus pergi, tapi kamu juga, Doni. Aku sudah melaporkan ini ke pihak berwajib. Polisi sedang dalam perjalanan ke sini untuk menjemput kalian berdua atas dugaan konspirasi penipuan dan penggelapan aset." Doni jatuh duduk. Ia menatap tangannya yang tadi merangkul Maya, seolah-olah baru saja menyentuh bangkai yang menjijikan. Maya mencoba lari ke arah pintu belakang, namun dua petugas polisi sudah berdiri di sana. "Permainan selesai, Maya," ucap Arini datar. Suasana. Malam yang sama, 1 jam kemudian.
Lampu biru merah dari mobil polisi masih berkedip di luar pagar. Ruang tamu yang tadinya penuh kebisingan kini mendadak sepi, menyisakan kehampaan yang dingin. Maya digiring keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya yang biasa tampak rapuh, kini dipenuhi guratan kemarahan dan sumpah serapah yang ditujukan kepada Arini. Sementara itu, Doni berjalan di belakang petugas dengan kepala tertunduk dalam. Ia sempat berhenti di ambang pintu, menatap Arini dengan mata yang memerah, memohon sebuah belas kasihan yang sudah terlambat. "Arini, tolong, demi Rio, jangan penjarakan aku," rintih Doni. Arini berdiri tegak di tengah ruangan, tidak bergeming. "Rio akan tetap bersamaku dan ibumu, Doni. Aku akan memastikan dia tumbuh tanpa melihat ayahnya sebagai pencuri dan ibunya sebagai penipu. Itu adalah satu-satunya kemanusiaan terakhir yang bisa kuberikan padamu." Polisi membawa mereka pergi. Suara sirine perlahan menjauh, digantikan oleh kesunyian malam yang mencekam. Ibu Doni mendekati Arini. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. "Arini, ibu minta maaf. Ibu gagal mendidik Doni. Ibu terlalu buta karena keinginan punya cucu sampai tidak melihat ketulusanmu." Arini memegang tangan ibu mertuanya itu dengan lembut, namun penuh ketegasan. "Ibu tidak perlu minta maaf, tapi aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Rumah ini menyimpan terlalu banyak racun." Keesokan harinya, pukul 9 WIB, suasana cerah. Arini berdiri di depan rumah dengan sebuah koper besar, persis seperti koper yang dibawa Maya di malam pertama. Seorang petugas dari bank dan pengacara Arini berdiri di sampingnya. Arini telah menandatangani pembatalan pengalihan aset. Rumah itu kembali sepenuhnya menjadi miliknya, namun ia tidak berniat menempatinya. "Jual rumah ini," ucap Arini kepada pengacaranya. "Seluruh hasilnya masukkan ke dana pendidikan Rio yang tidak bisa disentuh oleh Doni maupun Maya sampai anak itu dewasa. Sisanya sumbangkan ke panti asuhan." Arini berjalan menuju mobilnya. Sebelum masuk, ia menoleh ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Pintu yang dulu ia buka dengan penuh cinta untuk menyambut suami, namun kemudian dipaksa terbuka untuk masa lalu yang menghancurkannya. Ia menyadari bahwa menjadi istri sah bukan tentang memenangkan suami yang tidak layak diperjuangkan. Menjadi istri sah adalah tentang menjaga kehormatan dan integritas diri sendiri. Arini menyalakan mesin mobil. Di kursi samping ada sebuah map berisi surat perceraian yang sudah ditandatangani oleh hakim secara versteg. Ia kini benar-benar bebas. Tidak ada lagi Maya, tidak ada lagi Doni, dan tidak ada lagi rasa seperti orang ketiga di hidupnya sendiri. Mobil Arini perlahan keluar dari pagar, melewati jalanan yang pernah ia lalui dengan penuh beban. Di spion, ia melihat rumah itu semakin mengecil, sampai akhirnya hilang di tikungan. Arini tersenyum tipis, menghirup udara segar yang tidak lagi berbau rokok rahasia atau parfum manipulasi. Pintu masa lalunya telah tertutup rapat, dan kini pintu dunianya yang baru saja terbuka lebar. Tamat. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.